Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rahmayanti, NPM 2211629, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Diah. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang konsep e-government dan studi kasus penerapan e-government di Indonesia. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak pemaparan dari saya. Oke, yang pertama adalah definisi e-government. E-government singkatan dari electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta proses kepemerintahan yang demokratis. Ini mencakup penggunaan internet, komputer, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas dalam proses administrasi dan penyediaan layanan oleh pemerintah kepada warganya. Selanjutnya adalah sejarah e-government. E-government atau pemerintahan elektronik dimulai pada tahun 1990-an ketika pemerintah mulai menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pada awalnya, e-government hanya digunakan untuk memfasilitasi transaksi bisnis antara pemerintah dan perusahaan, tetapi kemudian berkembang menjadi model penyampaian pelayanan publik yang lebih luas, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, di Indonesia, strategi pengembangan e-government diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi pengembangan e-government. Sejak itu, e-government terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Selanjutnya adalah manfaat e-government. Beberapa manfaat utama dari e-government adalah peningkatan layanan masyarakat, pemberdayaan melalui akses mudah terhadap informasi, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi pemerintahan, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Nah, selain itu, e-government juga dapat membantu dalam implementasi kebijakan pemerintah, menyediakan sarana untuk memantau kegiatan pemerintah, dan meningkatkan kualitas respon darurat melalui identifikasi data menggunakan big data dan kecerdasan buatan atau AI. Oke, selanjutnya adalah tentang komponen e-government. Nah, di komponen e-government ini terdapat 4, yaitu yang pertama adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga kebijakan dan regulasi, dan yang keempat adalah sumber daya manusia. Nah, kita masuk yang pertama yaitu infrastruktur teknologi dan informasi dan komunikasi. Nah, infrastruktur TIK adalah komponen yang menyediakan dasar bagi penyelenggaraan e-government. Nah, infrastruktur TIK ini meliputi jaringan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengoperasikan TIK. Selanjutnya yang kedua adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, aplikasi TIK ini adalah komponen yang digunakan untuk menyediakan layanan e-government. Aplikasi TIK ini dapat berupa aplikasi web, aplikasi mobile, atau aplikasi lainnya. Aplikasi TIK ini harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga adalah kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi adalah komponen untuk mengatur penyelenggaraan e-government. Kebijakan dan regulasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa e-government diselenggarakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang terakhir adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah komponen yang mengelola dan mengoperasikan e-government. Sumber daya manusia ini harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola dan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip e-government. Prinsip-prinsip utama e-government meliputi transparansi, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, kenyamanan, partisipasi masyarakat, dan pelarasan kebijakan pemerintah. E-government bertujuan untuk meningkatkan layanan publik, pemberdayaan melalui akses mudah terhadap informasi, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif. Nah, prinsip-prinsip ini juga mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam model e-government. Di dalam model e-government ini terdapat 3 ya. Yang pertama adalah government to citizen atau G2C, government to business atau G2B, dan government to government atau G2G.
Yang pertama adalah Government to Citizen atau G2C. Nah, G2C ini adalah model e-government yang memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan G2C dapat berupa layanan informasi, layanan transaksi, ataupun layanan partisipasi. Contoh layanan G2C adalah layanan SIM online, layanan paspor online, dan layanan pajak online. Nah, selanjutnya adalah Government to Business atau G2B. G2B ini adalah model e-government yang memberikan layanan kepada bisnis. Layanan G2B dapat berupa layanan informasi, layanan transaksi, atau layanan kolaborasi. Nah, contoh layanan G2B ini adalah layanan perizinan online, layanan lelang online, dan layanan e-procurement. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Government to Government atau G2G. G2G adalah model e-government yang memberikan layanan antar instansi pemerintah. Nah, layanan G2G dapat berupa layanan integrasi sistem, layanan berbagi data, atau layanan kolaborasi. Nah, contoh layanan G2B adalah interoperabilitas data, layanan e-budgeting, dan layanan e-monitoring. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus di sini yang saya ambil adalah SIMPEK atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Nah, SIMPEK ini adalah salah satu aplikasi e-government yang digunakan untuk mengelola data pegawai di lingkungan pemerintah. SIMPEK dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti rekrutmen pegawai, pengembangan pegawai, dan pemberhentian pegawai. Nah, penerapan SIMPEK di Indonesia dimulai sejak tahun 2000-an. Nah, saat ini SIMPEK telah diterapkan di sebagian besar instansi pemerintah di Indonesia. Penerapan SIMPEK di Indonesia dilakukan secara bertahap. Tahapan yang pertama adalah penerapan SIMPEK di tingkat nasional. Lalu tahapan yang kedua adalah penerapan SIMPEK di tingkat daerah. Lalu tahapan yang ketiga adalah penerapan SIMPEK di tingkat instansi. Nah, penerapan SIMPEK di Indonesia ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Nah, Kemenpan-RB ini telah mengembangkan standar SIMPEK yang harus diterapkan oleh semua instansi pemerintah. Di sini tantangan dari penerapan SIMPEK di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari pegawai pemerintah. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih belum merata, sehingga tidak semua instansi pemerintah memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung penerapan SIMPEK. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif dan negatif dari penerapan SIMPEK ini ya. Nah, dampak positifnya adalah yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pegawai. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data pegawai. Yang ketiga adalah meningkatkan kemudahan akses data pegawai bagi instansi pemerintah. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari penerapan SIMPEK ini, yaitu antara lain yang pertama, adanya potensi terjadinya penyalahgunaan data pegawai. Yang kedua, adanya potensi terjadinya kesenjangan digital bagi instansi pemerintah yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Nah, sekarang sudah masuk ke kesimpulan. E-government merupakan sebuah tren yang semakin berkembang di Indonesia. Penerapan e-government dapat memberikan berbagai manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengembangkan e-government di Indonesia. Lalu untuk kesimpulan dari penerapan SIMPEK di Indonesia adalah penerapan SIMPEK di Indonesia telah memberikan beberapa manfaat bagi instansi pemerintah. Namun, masih banyak terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan SIMPEK. Nah, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan SIMPEK yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman dan dukungan dari pegawai pemerintah terhadap penerapan SIMPEK. Lalu yang kedua, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu yang ketiga, melakukan integrasi SIMPEK dengan sistem informasi lainnya di lingkungan pemerintah. Lalu yang keempat, melakukan pengembangan fitur-fitur baru pada SIMPEK untuk meningkatkan kemudahan penggunaan. Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan penerapan SIMPEK di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi instansi pemerintah dan masyarakat.
Sekian pemaparan materi dari saya tentang konsep e-government dan studi kasus penerapan e-government di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.